Selamat datang di channel Efeksional Target Baik teman-teman untuk analisa minggu ini tanggal 29 Mei sampai dengan nanti tanggal 2 Juni 2023. Seperti biasa nanti kita akan bahasin untuk prepare untuk planning untuk satu minggu ke depan. Nah, tapi sebelum itu kita lihat dulu dari segi fundamental dari kalender ekonomi itu nanti untuk hari Senin kemungkinan market juga ada potensi sepi. Kemudian nanti dari fundamental sendiri dimulai hari Selasa tanggal 30 Mei itu cuman ada satu jam 9 malam yang penting itu ada di kepercayaan konsumen di bulan Mei. Terus nanti 31 Mei itu juga ada lumayan itu dari Cina, zona euro juga ada, kemudian dari Kanada ini juga PDB, cuman yang fokus adalah yang indeks harga konsumen di Jerman ya untuk bulan Mei ini yang akan rilis jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Kemudian disusul dari pidato dari ECB itu nanti rilis jam setengah 8 waktu Indonesia Barat. Kemudian yang akan menjadi fokus terakhir untuk hari Rabu itu ada di jam 9 malam itu ada JLOT itu yang sebelumnya 9,590 itu yang diperkirakan nanti 9,775, cuman aktualnya nanti kita akan cek lebih lanjut. Kemudian hari Kamis tanggal 1 itu nanti juga lumayan padat, ada dari Audi, kemudian Cina juga akan rilis manufaktur, disusul dengan Euro jam 3 kurang 5 menit ya waktu Indonesia Barat ini ada indeks manajer pembelian. Kemudian setengah 4 ada juga dari Inggris, kemudian indeks harga konsumen. Terakhir itu jam malam yang akan menjadi fokus adalah ADP, klaim pengangguran awal ini juga nanti akan menjadi fokus, nanti kita akan update waktu kalau nggak ada kesibukan nanti kita akan buatkan video lagi. Kemudian yang terakhir hari Jumat hati-hati karena ini adalah dari NFP sendiri jam setengah 8 malam waktu Indonesia Barat. Ini rata-rata pendapatan per jamnya itu yang sebelumnya setengah persen itu diperkirakan akan turun 0,1% menjadi 0,4%. Cuman aktualnya hati-hati kalau misalkan nanti ini ternyata di atas 0,4% atau bahkan lebih dari 0,5%, hati-hati akan ada potensi USD menguat kembali. Cuman yang akan menjadi fokus kedua adalah tentunya di tenaga kerjaan pertanian atau NFP-nya sendiri itu dari 253 itu diperkirakan turun menjadi 180, tapi hati-hati aktualnya kalau misalkan di atasnya 180 itu ada potensi untuk US ngedorong menguat. Terus dari segi teknikal kita bahasin dulu untuk indeks dolar itu time frame 4 tentunya. Yang akan menjadi fokus minggu ini adalah garis yang terbawah atau support yang terbawah itu yang akan menjadi fokus minggu ini 103.300. Di atasnya ada 103.60, kemudian yang mesti diwaspadai adalah di antara 103.85 sampai dengan 104.00. Sebenarnya sih kemarin sempat reject, cuman hati-hati aja nanti kalau misalkan terjadi koreksi selama zona ini utuh ada potensi untuk indeks dolar itu menguat menuju 104.35, 104.65 maksimal untuk fokus minggu ini adalah 105.00. Cuman hati-hati aja potensi hari Senin ataupun Selasa nanti kemungkinan sideways itu ada peluang besar. Nanti kita cek dulu kalau misalkan harga mampu tutup di 104.35 di atasnya ada potensi harga pelan-pelan ngerambat ke atas. Selanjutnya pound sterling USD. Yang perlu diperhatikan adalah tentunya kita urut dulu dari yang atas ini, hati-hati karena ada zona supply itu di kisaran area 1.2475 sampai dengan 1.2495, dengan resisten pendukung ada di kisaran 1.2475, kemudian di bawahnya ada di kisaran area 1.2390 yang menjadi zona supply sampai dengan 1.2416 dengan resisten pendukung ada di 1.2400, yang di bawahnya itu ada di 1.23500 ini yang menjadi tahanan ataupun resisten. Cuman masih belum jelas nanti hari Senin itu akankah tutup di atasnya atau tetap melanjutkan ke bawah. Tapi hati-hati karena di bawah juga sudah berdekatan di kisaran zona demand itu di kisaran area 1.2264 sampai dengan 1.2292 dengan support pendukung ada di 1.2275. Yang akan menjadi fokus minggu ini terakhir paling bawah adalah di 1.2167 sampai dengan 1.2203 dengan support pendukung ada di 1.2200 sebagai level psikologis. Nah, sebenarnya referensinya ini tetap cari setup sell, cuman hati-hati aja karena sekilas ini dilihat potensi membentuk channel itu ada. Itu diambil dari bawah. Kalau misalkan teman-teman cek itu kurang lebih kalau mau tarik channel itu kurang lebih di sini itu ada potensi ini pelan-pelan merambat ke atas ataupun ke bawah. Ini masih belum jelas, nanti kita lihat dulu hari Senin dan Selasa karena untuk penutupan kemarin itu masih berada di tengah-tengah sedikit di bawahnya 1.2350. Ini nanggung banget. Akankah nanti ke atas dulu atau ke bawah nanti kita cek lebih lanjut, cuman sebagai referensi aja yang pertama adalah kalau misalkan harga tidak mampu tutup kembali di atasnya 1.23500 sih nggak masalah, nanti kita tetap cari setupnya adalah sell.
kurang lebih untuk area entry itu kasih ruang gerak sedikit, amannya sih di kisaran area 1.2325 kurang lebihnya di kisaran area tersebut di sini. Kemudian untuk targetnya maksimal itu ada di bawah, itu kurang lebih di kisaran area 1.2200 sebagai maksimal target untuk minggu ini. Cuman stop loss harus berada di atasnya, ini yang sebagai referensi yang pertama. Cuman jangan buru-buru dulu, selama nanti konfirmasinya adalah harga tidak mampu tutup kembali di atasnya 1.23500 nggak masalah, tapi mesti diwaspadai karena ini sudah berada di tengah-tengah dari channel. Kemudian referensi yang kedua tentunya tetap sama, opsinya adalah sell, tapi tunggu kalau misalkan harga nanti mampu tutup di atasnya 1.23500, kita tunggu di kisaran zona supply ini yang menjadi resisten pendukung ada di 1.2400, baru nanti keluar dari zona supply. Selama zona supply ini utuh tidak di break nggak masalah, tentunya ini akan mendapatkan risk to reward yang lebih bagus lagi. Itu kalaupun diukur itu kurang lebih untuk risikonya yang referensi yang kedua ini 71 pip untuk stop loss. TP1 ada di history low yang sebelumnya kurang lebih di kisaran ada 1.2300, ini jaraknya 87 pip, dan TP maksimal sekitar 185 pip ada di 1.2200. Kemudian yang referensi yang pertama itu kurang lebih ini lumayan lebar juga, stop loss kurang lebih 98 pip dan TP-nya itu kurang lebih 127 pip, dengan catatan kalau misalkan harga membentuk low baru atau lebih rendah dari low yang sebelumnya, ini segera majukan kurang lebih di kisaran area 1.23700 untuk mendapatkan risk reward yang lebih bagus. Cuman sementara di sini dulu karena ini masih belum jelas, nanti kita cek dulu di hari Senin. Kalaupun dikasih label stop loss kurang lebih di kisaran 1.24300, kita ambil pembulatan aja. Area entry kurang lebih cari di kisaran 1.2325, kemudian untuk TP-nya kurang lebih di kisaran 1.2200. Tentunya kalau sudah misalkan sudah mampu tutup di bawahnya 1.2300 atau membentuk low yang lebih rendah dari sebelumnya, ini segera majukan di kisaran area 1.23700, ini untuk yang referensi pertama. Kemudian referensi yang kedua itu ada di stop loss kurang lebih 1.24600. Kemudian area entry kalau misalnya harga ke atas abaikan dulu, selama zona ini utuh nggak masalah, nanti konfirmasi pembalikan arah, tunggu keluar dari zona supply baru entry posisi, itu kurang lebih cari di kisaran 1.23800 atau sedikit di bawahnya zona supply, ini nggak masalah. Kemudian untuk targetnya TP1 sebagai story low yang sebelumnya atau pembulatan ada di kisaran 1.2300, dan TP-nya yang kedua sama 1.2200, ini untuk pound sterling USD minggu ini. Selanjutnya adalah Euro USD. Euro USD planningnya sih hati-hati, ini apa namanya sedikit banyak sama dengan pound sterling USD, cuman mesti waspada karena tanggal 26 kemarin, tanggal 27 kemarin sebelum hari Jumat ya, maksudnya hari Jumat itu zona demand itu sudah di break, itu ini terbentuk di kisaran 1.0703 sampai dengan 1.0730, ini sudah di break. Hati-hati dengan potensi koreksi harga ke atas kurang lebih di kisaran area 1.0766 sampai dengan 1.0750, ini sebagai zona supply terdekat. Kemudian zona di atasnya ada di 1.0813 sampai dengan 1.0786, dan di atasnya ada di kisaran 1.0875 sampai dengan 1.0855 sebagai fokus minggu ini. Cuman tentunya kita nggak berharap koreksi terlalu ke atas ya untuk Euro USD, cuman fokus di dua zona dulu, yang di sini dan di sini. Kemudian zona demand-nya yang akan menjadi target minggu ini mesti waspada di 1.0672 sampai dengan 1.0632, yang terakhir adalah 1.0621 sampai dengan 1.0590. Referensi tetap cari sell, itu sebenarnya sama aja, ada dua referensi. Yang pertama adalah tunggu penutupan di bawahnya zona demand yang terbentuk kemarin, itu kurang lebih di kisaran di sini. Untuk stop loss bisa di atasnya sedikit di zona supply-nya itu, dan untuk targetnya cuman ada TP1 untuk Euro USD, itu langsung ditargetkan di kisaran area 1.0600 sebagai level psikologis, ini untuk yang referensi yang pertama. Kemudian referensi yang kedua adalah kalau misalkan terjadi koreksi, sebenarnya yang mesti waspada ada dua, nanti hati-hati karena ini fleksibel. Yang pertama tunggu di 1.0766 sampai dengan 1.0750, ini selama zona utuh nggak masalah, nanti cari di time frame yang lebih kecil untuk konfirmasinya. Amannya sih tunggu penutupan ataupun keluar dari zona supply baru entry posisi, nggak masalah. Cuman kalau break otomatis kita tunggu untuk cari setup sell itu ada di atas di sini, dan stop loss harus berada di story high, itu kurang lebih di kisaran area 1.08400 kalau misalkan zona supply yang di sini ini break. Cuman kalau bertahan nggak masalah, entry-nya ada di bawah. Cuman untuk stop loss ini ada dua sebenarnya, amannya sih tetap sama
ada di kisaran 1.08300 amannya, tapi untuk targetnya bisa dimaksimalkan di 1.0600. Ini fleksibel aja. Untuk area entry bisa di sini ataupun di atas, nanti kita cek lebih lanjut untuk hari Senin ataupun Selasa nanti pola yang terbentuk seperti apa. Kalaupun dikasih label untuk stop loss untuk referensi yang pertama 1.07800 sebagai stop lossnya, area entry kurang lebih di kisaran sedikit di bawahnya 1.0700 kurang lebih di sini untuk area entry-nya, dan TP-nya kurang lebih langsung di kisaran 1.0600. Ini kurang lebih selisihnya adalah 100 pip. Kemudian untuk referensi yang kedua, ini sebagai stop loss itu kurang lebih kalau pembulatan ada di 1.0830 di sini. Kemudian area entry fleksibel, cari di 1.0795 ataupun 90 yang pertama, atau tunggu di 1.07 400 atau 500 itu nggak masalah di sini. Nanti ini fleksibel aja, nanti kita cek lebih lanjut. Tentunya untuk targetnya sebagai TP1 ada di 1.06500 kurang lebih di sini, dan TP2 itu sama, selisih 50 pip ada di 1.0600. Ini risk rewardnya. Referensi yang pertama kurang lebih stop loss itu ada ruang gerak sekitar 72 pip dengan target maksimal kurang lebih sekitar 105 pip untuk referensi yang pertama. Kemudian referensi yang kedua ini sebagai TP2 itu kurang lebih sekitar 150 pip kurang lebihnya. TP1 kurang lebih ada di sekitar 100 pip dengan resiko maksimal itu kurang lebih sekitar 80 pip kalau kita bulatkan. Cuman kalau entry-nya di kisaran area 1.07400 berbeda cerita dengan yang di atas, ini tentunya risk reward-nya akan lebih oke. Nah, selanjutnya untuk Audi USD kita bahasin dulu. Hati-hati karena ini baru keluar dari zona sideways itu yang kemarin itu yang di antisipasinya. Zona sideways ini ruang geraknya cukup besar sekitar 200 pip, dan ini minggu kemarin itu baru saja break. Cuman yang akan menjadi fokus di time frame H4 itu zona yang paling atas itu di kisaran area 0.6630 sampai dengan 0.6611, kemudian 0.6588 sampai dengan 0.6568. Kemudian yang kedua ada di 0.6550 sampai dengan 0.6536. Ini yang berdekatan. Kemudian hati-hati karena di bawah juga ada area support kuat di 0.6500. Di bawahnya ada di kisaran area 0.6450, dan yang terakhir yang akan menjadi fokus minggu ini adalah 0.6425 sampai dengan 6400. Ini sebagai area support kuat yang mesti diwaspadai. Tentunya referensi tetap karena ini kemarin itu zona supply di sini sudah dites dan harga mampu turun ke bawah. Sebenarnya referensinya ini fleksibel aja. Opsinya tetap cari setup sell karena ini baru saja break dari zona sideways-nya dia. Tapi untuk area entry-nya itu fleksibel, nanti bisa tunggu selama harga tidak mampu tutup kembali di atasnya 0.65400 atau di bawahnya resisten 0.6550 nggak masalah, itu nanti bisa cari entry posisi di kisaran area tersebut atau tunggu penutupan di bawahnya 0.6500 sebagai level psikologis. Ini juga nggak masalah. Tentunya untuk stop loss-nya harus berada di atasnya 0.6550. Ini cuma ada satu aja nanti fokusnya. Risk to reward-nya sih kurang lebih kalau kita ukur sebagai stop loss nanti kurang lebih ya, kalau diambil di penutupan di bawahnya 0.6500 itu 58 pip sebagai stop loss-nya dan 73 pip sebagai targetnya kurang lebihnya. Ini risk to reward-nya anggap aja 1:1 masih lebih oke. Nanti kalau misalkan harga koreksi ke atas, abaikan terlebih dahulu, jangan buru-buru entry atau tunggu yang berada di zona supply di kisaran 0.6550 sampai dengan 0.6536. nanti kita cek lebih lanjut pola yang terbentuk itu seperti apa. Referensi sebenarnya ada dua di sini dan di atas, nanti kita cari. Tentunya kalau di atas di sini stop loss kasih ruang gerak di atasnya zona supply yang ada di tengah ataupun yang nomor 2. Nanti fleksibel aja. Tentunya referensi pertama ini yang mesti waspada. Oke, untuk labelnya kurang lebih untuk area-areanya stop loss itu kurang lebih ada di kisaran 0.65600 kurang lebih di sini. Area entry pastikan nanti tutup di bawahnya 0.6500 sebagai level psikologis, dan targetnya maksimal ada di kisaran area 0.6425 maksimal. Selanjutnya USD CAD. USD CAD ini hati-hati ya karena kemarin itu tertahan di zona supply di time frame 4 itu di kisaran 1.3667 sampai dengan 1.3646. Hati-hati. Nanti fokusnya adalah zona demand yang paling bawah itu 1.3512 sampai dengan 1.3494 dengan support pendukung ada di 1.3500. Kemudian support yang kedua ada di kisaran area 1.3550, kemudian yang terdekat ini ada di kisaran area 1.3600.
Yang akan menjadi fokus untuk zona supply-nya yang atas itu dengan resisten pendukung ada di 1.36500, ini sudah ketes dan harga mampu reject. Di atasnya ada 1.3700 dan maksimal untuk fokus minggu ini adalah 1.3750. Tentunya nanti didukung kalau misalkan sampai dengan hari Jumat ternyata NFP-nya adalah bagus untuk USD, otomatis ini akan kedorong ke atas. Nah, nanti untuk hari Senin ataupun Selasa nanti jangan buru-buru entry dulu, tapi perhatikan aja nanti zona demand yang terdekat ini 1.3604 sampai dengan 1.3584 ini akankah nanti break atau tidak. Cuman kalau tidak break dan utuh mampu kembali ke atas nanti di time frame kecil, silahkan teman-teman cari konfirmasi pembalikan arah. Amannya sih cari setup pembelian. Tentunya di time frame yang lebih kecil itu keluar dulu dari zona demand atau tunggu penutupan di atasnya 1.3600, nggak masalah, ini akan lebih oke. Dan stop lossnya ini lumayan pendek ya, ataupun nggak terlalu gede untuk risikonya, tapi targetnya itu kurang lebih sementara kita targetin yang ada di 1.3700 yang pertama. Referensi yang kedua tentunya nanti juga berbeda. Itu nanti kalau misalkan break abaikan jangan diambil, tapi tunggu zona yang ada di bawahnya, tentunya di kisaran area 1.3550. Cari konfirmasi pembalikan arah di time frame yang lebih kecil, keluar dari zona demand baru entry posisi pembelian. Targetnya sama, sebenarnya targetnya ada dua, bisa di 1.3700 atau bisa dimaksimalkan di atasnya kurang lebih di kisaran area 1.37500. sebenarnya ini kalau untuk swing sih nggak masalah, tapi nanti kita lihat polanya aja. Kalau memang kuat ke atas baru nanti ini digeser ke atas, cuman kalau ngerambat, pelan-pelan ngerambat, mending targetin yang di 1.3700 terlebih dahulu. Nanti kita akan update. Oke. Dengan risiko stop loss ada dua sebenarnya. Yang pertama di sini ataupun di bawah sini juga nggak masalah, risk to rewardnya juga lebih bagus. Ruang gerak ini juga lebih oke tentunya. Kalau saya sih lebih prefer yang ada di bawahnya zona demand ataupun support di 1.3500 sedikit di bawahnya. Untuk yang referensi yang kedua, kalaupun dikasih label untuk referensi yang pertama itu kurang lebih stop loss ada di 1.35700. Kemudian area entry pastikan nanti kalau koreksi ke bawah abaikan terlebih dahulu, jangan maksa diambil dulu. Konfirmasi di time frame yang lebih kecil, pastikan keluar dari zona demand atau tutup di atasnya 1.3600 baru ambil. Kurang lebih kalau kita bulatkan di kisaran 1.3600 nggak masalah, sedikit di atasnya. Kemudian untuk TP-nya itu hati-hati, TP1 ada di 1.3650, kurang lebihnya TP2 ada di kisaran area 1.3700. Ini kalau diukur untuk risk to rewardnya, untuk sebagai stop loss itu kurang lebih sekitar maksimal adalah kurang lebih 40 pip, dengan target yang pertama itu 41 pip, TP2 kurang lebih ruang gerak sekitar 90 pip, masih oke. Risk to rewardnya maksimal 1:2 lebih sedikit. Dan untuk referensi yang kedua ini untuk stop lossnya bebas, bisa di kisaran area 1.3525 ataupun di bawahnya 1.34800, ini lebih aman. Ruang gerak juga cukup. Entry-nya pastikan keluar dari zona demand itu kurang lebih ambil di 1.35700-an, kurang lebih di sini juga nggak masalah atau sedikit di bawahnya. Tapi selama harga nanti kalau misalkan ada konfirmasi pembalikan arah, pastikan terlebih dahulu tutup di atasnya 1.3550. Ini ruang gerak sekitar 20 pip, cukup untuk cari setup pembelian. Kemudian targetnya sama 1.3650 sebagai TP1 dan TP2 ada di kisaran 1.3700, ini sama untuk targetnya. Risk to rewardnya kurang lebih kalau kita ukur dari titik entry-nya itu perkiraan sekitar 92 pip untuk stop loss, TP1 kurang lebih sekitar 81 pip, maksimal TP2 masih ada ruang gerak 130 pip. Tapi kalau memang harga nanti kuat ke atas atau candlenya panjang-panjang seperti ini bisa di adjust di atas itu dengan maksimal target ruang gerak sekitar 175 pip ada di 1.3750. Oke, untuk USD CAD. Selanjutnya USD Swiss secara time frame 4, hati-hati karena ini baru saja kemarin itu yang pertama break dari zona supply yang ada di sini dan harga menyentuh area resisten kurang lebih di kisaran area 0.9075. Ini juga diantisipasi untuk yang planning yang minggu lalu. Kemudian zona yang akan menjadi fokus adalah yang pertama, yang terbawah itu di kisaran area 0.9037 sampai dengan 0.9016. Di bawah ada 0.8986 sampai dengan 0.8968, itu yang pertama. Kemudian yang akan menjadi fokus ini nggak banyak, tentunya sebagai history high yang sebelumnya 0.9075 dan zona supply yang ada di atas itu di kisaran area 0.9143 sampai dengan 9115, dengan resisten pendukung ada di kisaran area
0,9125. Referensi tetap cari setup pembelian, tapi hati-hati karena ini sudah dites, jadi hati-hati. Sebenarnya sih kalau mau langsung entry posisi nggak masalah, tapi amannya nanti cek di time frame H1 selama nanti tidak membentuk low yang lebih rendah ataupun tutup di bawahnya 0,9025 nggak masalah kalau mau cari setup pembelian. Jadi fleksibel, mau entry langsung ataupun tunggu sabar sampai nanti sesi Asia buka sesi Euro ya, Euro ataupun UK buka nanti di siang hari sekitar jam 2 ataupun jam 4 di hari Senin, nanti kita cek lebih lanjut, nanti kita tunggu aja. Kurang lebih untuk cari setup pembelian itu kurang lebih di sini, di harga penutupan sekarang sampai dengan batas bawah, selama harga tidak mampu tutup kembali di kisaran area 0,9025 nggak masalah. Jadi untuk area entry ini USD Swiss ini fleksibel aja, kurang lebih cari yang di blok di sini, kita kasih warna kuning aja di sini, kurang lebih cari di sini, target maksimal ada di 0,9125. Untuk stop loss harus berada di bawah history low, itu ada di kisaran area di sini, history low yang kemarin. Kalau kita kasih garis kurang lebih seperti ini, ada di 0,900, kasih ruang gerak sedikit. Oke, untuk labelnya stop loss kita pembulatan di kisaran 0,8990 amannya di sini, karena ini satu risk rewardnya 1:2 lebih, jadi nggak masalah. Untuk area entry fleksibel, bisa cari di kisaran selama harga tidak mampu tutup di bawahnya 0,9025 nggak masalah, cuman batasannya atas itu jangan jauh-jauh di kisaran 0,9050, kurang lebih di kisaran area tersebut. Ini kalau cari di sini ini risk rewardnya juga nggak masalah sih, ini masih 1:1 lebih sedikit. Kemudian untuk TP-nya itu kurang lebih ada di kisaran 0,9125. Cuman kalau teman-teman itu nanti dapatnya harga ternyata di bawah sini, ini secara otomatis yang ada di 0,9075 akan menjadikan target untuk TP1. Cuman kalau ternyata dapatnya di kisaran 0,9050, ini terlalu dekat. Oke, untuk USD Swiss clear, selanjutnya adalah USD JPY. Jadi USD JPY ini masih belum ada koreksi yang signifikan, dan harga masih kuat ke atas, mengingat dari segi fundamental untuk JPY ataupun Yen sendiri itu masih lebih dovish daripada pair yang lain. Tentunya juga USD ya, USD lebih kuat. Tapi hati-hati, karena ini potensi nanti di time frame yang lebih kecil itu masih ada potensi koreksi ke bawah. Perhatikan aja di kisaran zona demand 140.25 sampai dengan 139.50 ini. Nanti yang pertama adalah perhatikan dulu. Selama tidak break ke bawah nggak masalah kalau mau cari setup pembelian. Tentunya abaikan jika harga tutup di bawahnya 140.00, tapi nanti kalau misalkan harga nanti ada konfirmasi pembalikan arah di time frame kecil, amannya cari setup pembelian adalah tunggu penutupan kembali di atasnya 140.00 baru entry posisi dengan target bisa langsung di 142.00. Ini ruang gerak sekitar 200 pip kurang lebih, dan yang akan menjadi fokus kalau misalkan sampai terjadi NFP-nya nanti positif untuk USD, secara otomatis akan sangat mudah untuk dicapai 143.75. Ini kemungkinan akan sangat mudah, cuman ini sabar dulu aja. Kita fokus di kisaran area 142 terlebih dahulu, karena ini ruang geraknya 200 pip, ini lumayan gede. Kalau misalkan zona demand ini break, sabar dulu aja, karena kita masih ada satu zona yang mesti diperhatikan, itu di 148.90 sampai dengan 138.30, dengan resisten pendukung ada di 138.500. Kemudian yang paling atas yang akan menjadi fokus minggu ini adalah 143.75 sebagai area resisten yang belum dites dalam kurun waktu yang lumayan ini ya, yang lumayan dekat. Ini panjang banget kalau dicek di story kiri, jadi kita mesti waspada. Nah, referensi tetap sama, cari setup pembelian, tapi hati-hati, sebaiknya tunggu koreksi di time frame yang lebih kecil atau ambil di time frame H1 nggak masalah, selama harga tidak mampu tutup kembali di bawahnya 140.00, itu nggak masalah kalau mau entry. Tentunya untuk stop loss harus berada di kisaran 139.200 kurang lebih. Untuk targetnya bebas, sebenarnya sih bebas, cuman saya lebih fokus di sini terlebih dahulu sebelum nanti nargetin di 14375. Ini masih terlalu jauh, soalnya ini kita fokus di 142.00 terlebih dahulu. Ini risk rewardnya juga lumayan oke. Tapi kalau zona ini break, jangan diambil sesuai dengan skenario yang sudah dibahas. Pastikan syarat pertama zona ini utuh, tidak di break ke bawah kalau misalkan terjadi koreksi, dan amannya adalah cari setup pembelian itu keluar ataupun tutup di atasnya 140 kembali baru entry posisi. Cuman untuk saat ini masih belum, kita masih fokus nanti antisipasi kalau misalkan terjadi koreksi sedikit ke bawah. Kemudian referensi yang kedua tentunya tetap cari setup pembelian, tapi ini sebagai
skenario alternatif aja. Kemudian untuk targetnya itu nggak masalah, targetnya tetap sama di sini, cuman untuk hati-hati karena ini lebih dari 200 pip. Jadi ini sebagai skenario alternatif, tentunya kita nggak berharap koreksinya ini dalam sampai di kisaran 138.00. Cuma nanti kita cek lebih lanjut. Tapi kalau misalkan tidak terjadi koreksi dan harga lanjut ke atas sih sebenarnya nggak masalah, kalau langsung entry posisi pembelian sih sebenarnya nggak masalah. Tapi hati-hati karena risk to reward ini akan menjadi 1:1. Oke, kalaupun dikasih label untuk USD JPY untuk areanya stop loss kurang lebih di kisaran area 139.300 ataupun 200 nggak masalah di kisaran area tersebut. Cuman saya lebih prefer di 1.320, kurang lebih di sini area entry pastikan nanti tutup di atasnya 140.00 atau cari di kisaran 140.100 dengan targetnya itu di kisaran area 142.00 ini untuk yang referensi pertama. Kemudian referensi yang kedua tentunya stop loss itu kurang lebih di kisaran 137.400, kurang lebihnya area entry pastikan keluar dari zona demand itu perkiraan di atasnya 139.00 nggak masalah di sini. Kemudian TP1 itu tentunya kurang lebih ya di kisaran 140.50 sebagai TP1 dan TP2 itu di kisaran 142.00. Untuk risk reward sendiri itu referensi yang pertama kurang lebih hati-hati karena ini kurang lebih jaraknya sekitar 110 pip dengan targetnya kurang lebih sekitar 177 pip. Masih oke risk rewardnya. Kemudian referensi yang kedua ini hati-hati ya, ini ruang geraknya cukup gede. Kalau teman-teman amannya sebenarnya karena ini memang jaraknya itu lumayan gede, hati-hati 160 pip sebagai stop loss. Ini fleksibel aja, kalau misalkan merasa kebesaran bisa taruh di sini. Kurang lebih ini jaraknya sekitar perkiraan itu sekitar 100 pip kurang lebih di bawahnya. Yang penting di bawahnya zona demand. Cuman saya lebih prefer di sini terlebih dahulu karena untuk swing jadi nggak masalah. Targetnya itu sebagai TP1 ruang gerak sekitar 160 pip dan TP2 kurang lebih ruang gerak sekitar 300 pip. Oke, untuk USD JPY. Selanjutnya adalah GBP JPY, ini baru sama, ini sama Audi USD baru keluar dari zona sideways. Ini referensi yang minggu lalu ya, untuk teman-teman yang ada TP di 173 ini harusnya udah keluar karena planningnya kemarin 173 ini sebagai TP maksimal untuk yang minggu lalu. Oke, referensi tetap cari setup pembelian, cuman hati-hati aja, kita mesti fokus di kisaran zona demand 173.200 sampai dengan 172.90 dengan support pendukung itu ada di kisaran 173.00. Selama harga tidak mampu tutup kembali di bawahnya 173.00 nggak masalah kalau mau entry posisi pembelian. Tentunya yang mesti diperhatikan adalah terbawah kita fokus jangan jauh-jauh dulu, tapi sebagai support terbawah minggu ini kita fokus di 172.00 terlebih dahulu. Kemudian yang atas ada di 172.50. Kemudian untuk area resisten ini pas banget tutupnya di kisaran area 173.00. Hati-hati karena di atas ini lumayan lebar jaraknya menuju ke resisten yang kedua itu ada di kisaran 174.75. Ini sebagai story high yang terbentuk di Februari tahun 2016. Ini lumayan lama. Jadi perhatikan aja, nanti sabar. Kalau misalkan nanti koreksi, saya lebih prefer ini tunggu koreksi ke bawah. Selama 173.00 ini utuh atau zona demand ini utuh tidak break ke bawah, ini potensi cari setup pembelian ada. Tentunya nanti keluar dari zona demand baru entry posisi dengan target TP1 itu bisa di story high sebelumnya ada di 173.75 sebagai TP1, lanjut TP2 ada di 174.75. Ini yang skenario pertama. Kemudian kalau misalkan tidak terjadi koreksi, amannya tunggu penutupan di atasnya 173.75 kurang lebih, baru entry posisi. Tentunya kita ambil dari time frame yang lebih kecil, jangan di time frame 4 ya, karena ini nanti yang kita pikirkan juga untuk batasan sebagai stop loss. Untuk naruh stop lossnya itu di mana nanti lebih jelas kalau misalkan dicek di time frame K1. Cuman sementara time frame 4 dulu. Kalau misalkan tidak terjadi koreksi ke bawah, pastikan ada penutupan di atasnya 173.75 baru entry posisi. Kalau misalkan digambar, sebenarnya referensinya pembelian. Yang pertama di sini target bisa maksimal. Stop loss kurang lebih harus berada di bawahnya. Sebenarnya di sini juga nggak masalah, cuman ruang geraknya nanggung banget karena ini lumayan kecil, karena kita nyarinya kan distribusinya juga gede, jadi harus imbang juga, jangan dipepetin. Harus berada di 17 kurang lebih ya, sedikit di bawahnya 172.300 nggak masalah, kurang lebih nanti kita cek di labelnya. Ini yang skenario yang pertama. Kemudian skenario yang kedua adalah kalau misalkan tidak mampu koreksi ke bawah, tunggu penutupan di atasnya 173.75 baru entry posisi. Stop loss sementara belum kelihatan, tapi nanti cek di time frame H1 sebagai low
yang terbentuk terdekat itu ada di mana. Itu sementara di sini dulu, karena ini masih belum kelihatan polanya, jadi kita taruh di 173.25 terlebih dahulu, nanti sambil kita update untuk pola-pola yang terbentuk time frame hasil itu di hari Senin ataupun Selasa, nanti kita cek lebih lanjut. Jadi ini statusnya, stop loss di sini adalah sementara, sampai nanti terlihat pola yang jelas. Labelnya, itu kurang lebih untuk label untuk stop loss, untuk referensi yang pertama, 172.300 kurang lebih di sini. Kalau di sini ini masuk ke zona demand, sebenarnya nggak masalah juga, tapi saya lebih prefer yang ada di 172.200 kurang lebih di sini. Kemudian cari entry-nya itu nanti abaikan jika koreksi ke bawah, tunggu penutupan kembali, keluar dari zona demand atau tutup di atasnya 173.00, baru entry. Kita ambil yang di 173.25 terlebih dahulu. Targetnya itu sementara ya, bisa taruh di TP1 174 dan TP2 maksimal ada di kisaran 174.75 kurang lebih di sini, atau selama intinya jangan jauh-jauh di atasnya zona yang diblok di sini. Ini yang referensi yang pertama. Kemudian referensi yang kedua, stop loss sementara ini statusnya masih belum permanen ya, maksudnya ini masih tunggu pola di time frame H1, masih belum kelihatan jelas sebagai story low yang akan terbentuk. Tapi sementara di sini dulu 173.25. Entry-nya itu kurang lebih nanti tunggu penutupan di atasnya 173.75. Sorry, saya ralat tadi 173.25. Saya ralat ya guys, ini ada salah. Amannya 173.75. Dengan targetnya sama 174.75. Ini risk reward kalau kita ukur itu kurang lebih jarak stop loss, hati-hati 100 pip ke bawah, TP1 kurang lebih sekitar ruang gerak kurang lebih ya 78 pip. Target maksimal adalah 153 pip sebagai referensi yang pertama. Kemudian referensi yang kedua kurang lebih sekitar 55 pip untuk stop loss, 100 pip untuk targetnya. Ini 1:2, ini masih oke. Oke, untuk GBP/JPY nanti kita akan update lagi kalau memang ada waktu, di kurang lebih di kisaran Rabu atau Kamis nanti kita akan update. Oke, Euro USD, Euro Yen atau Euro JPY yang akan menjadi fokus, hati-hati karena ini kita fokus terlebih dahulu di zona demand 150.50 sampai dengan 150.30 ini yang terdekat. Hati-hati karena kemarin itu Euro Yen itu sudah masuk area zona supply di 151.10 sampai dengan 150.80. Jadi hati-hati, potensi koreksi ini kemungkinan terjadi. Batas maksimal koreksi adalah kurang lebih ya, kalau misalkan valid itu 150.00 sampai dengan 149.85 selama zona demand yang terbawah ini. Utuh nggak masalah kalau mau cari referensi pembelian. Tentunya untuk target maksimal itu ada di 151.75. Referensinya fleksibel aja. Nanti yang pertama adalah kalau misalkan harga tidak mampu tutup di bawahnya 150.30 atau zona demand ini tidak break, nggak masalah. Cari konfirmasi pembalikan arah di time frame yang lebih kecil, baru entry posisi target maksimal bisa di atas 151.75 maksimal dengan stop loss kurang lebih bebas di zona demand yang kedua, yang bawah ini juga nggak masalah, di sini juga nggak masalah. Ini referensinya fleksibel aja, atau tunggu yang kalau misalkan break itu di kisaran area terbawah itu 150.00 sampai dengan 149.85. Ini fleksibel aja, cuman sementara itu taruh di sini dulu aja, nanti sambil kita cek pola market yang terbentuk itu seperti apa kalau misalkan terjadi koreksi. Labelnya itu tentunya untuk stop loss kurang lebih di kisaran 149.700. Ini terlalu jauh kalau di sini, kurang lebih di sini. Kemudian area entry fleksibel aja, tunggu kalau misalkan koreksinya itu lebih dalam, itu tunggu penutupan kembali di atasnya 150.00. Kalau misalkan koreksi ke bawah, apalagi zona ini break, abaikan, jangan langsung diambil. Tapi kalau zona ini bertahan, keluar dari 150.00 atau cari di kisaran batas maksimal 150.25 nggak masalah. Ini untuk referensi yang pertama. Kemudian referensi yang kedua adalah tunggu kalau misalkan tidak terjadi koreksi yang dalam itu di kisaran area ini, pastikan area entry itu tutup di atasnya 150.50 baru entry posisi dengan targetnya sebagai TP1 ada di 151, kemudian TP2 itu ada di kisaran maksimal kurang lebih 151.75 untuk Euro JPY atau Euro Yen. Risk to rewardnya kurang lebih referensi yang pertama itu adalah sekitar 84 pip untuk stop loss. TP1 hati-hati karena ini cuma nyampe di sekitar 48 pip, tapi TP2 masih ada ruang gerak sekitar 120 pip untuk yang referensi pertama. Kemudian referensi yang kedua itu tentunya stop loss lebih kecil, kurang lebih sekitar 40 pip. TP1 tentunya lebih lebar, kurang lebih sekitar 95 pip, maksimal target ada di 175 pip. Oke. Yang terakhir
XAUUSD ini yang ditunggu-tunggu, atau gold ya, kita bahasin dulu, ini nanggung banget soalnya. Hati-hati, yang pertama potensi terjadi channel itu hati-hati ya. Kalau kita zoom out sedikit, ini kalau kita misalkan kita tarik channel itu, cuman ini masih potensi ya, jadikan referensi aja, hati-hati karena potensinya nanti misalkan di sini kalau ditarik ke bawah itu kurang lebih di kisaran area di sini, ini potensi nanti terjadi channel. Cuman ini masih kurang rapi, ini masih, intinya ini masih potensi ya, masih belum terjadi, kecuali nanti bentuk low di zona demand ini ke reject ini, ataupun nanti harga langsung ke atas, kurang lebihnya itu ada di kisaran area 1965, kurang lebih di kisaran area tersebut, ini akan menjadi potensi channel ya. Cuman ini untuk supportnya masih belum kelihatan, tapi resistennya sudah kelihatan, jadi ini masih belum rapi, ini jadikan referensi aja, tapi masih belum bisa dikategorikan sebagai channel, cuman masih potensi. Oke, yang akan menjadi fokus area resisten teratas tentunya di level 2000, kemudian zona supply 1993 sampai dengan 1985, kemudian 1965 sampai dengan 1955 ini yang terdekat, kemudian yang zona demand-nya yang akan menjadi target, hati-hati 1935 sampai dengan 1928. Fokus minggu ini fokus terlebih dahulu di 1913 sampai dengan 1908 terlebih dahulu. Ini adalah area support di 1900 sebagai level psikologisnya. Jadi ini kita skip dulu aja, nanti kita fokus di maksimal 1908 terlebih dahulu. Sebenarnya referensinya tetap sama. Referensi pertama adalah sell, kedua adalah buy, tapi hati-hati. Sell jika zona, kalau misalkan harga ke atas ini kan penutupannya kan untuk yang minggu kemarin kan candle hijau. Kalau misalkan harga ke atas selama 1965 ini utuh tidak di break ke atas, nggak masalah kalau mau entry sell. Tentunya amannya keluar dari zona supply, baru entry posisi dengan targetnya itu kurang lebih di 1935 sebagai TP1, 1915 ataupun 1913 nggak masalah sebagai target untuk TP2, ini yang pertama. Kemudian skenario yang kedua adalah opsinya pembelian. Kalau misalkan zona ini break, tentunya antisipasi cari setup pembelian. Itu amannya itu di atasnya 1965, penutupan di atasnya 1965 baru entry posisi, tapi targetnya nggak bisa jauh-jauh di 1985 maksimal untuk cari setup pembelian, sebelum nanti kita memikirkan untuk cari setup sell kembali di kisaran area 1985 ataupun di bawahnya, maksimal adalah di bawahnya 2000 kurang lebih ya. Kalau kita gambar untuk referensinya sell kurang lebih ya di sini, stop loss jangan jauh-jauh, kurang lebih di 1968 atau 69 nggak masalah. Kemudian untuk target maksimal adalah 19 atau kita bulatin lah, amannya di 1910 aja, kita bulatin biar gampang. Oke, ini yang referensi yang pertama. Kemudian referensi yang kedua itu adalah setupnya adalah pembelian, tentunya keluar dari 1965 atau penutupan di atasnya 1965. Catatan zona ini break terlebih dahulu, nggak masalah mau entry buy, cuman target maksimal ada di 1985. Risk to reward-nya sih kurang lebih 1:1 kurang lebihnya kalau kita ambil di 1985. Kalau misalkan digambar seperti ini, kemudian nanti kalau misalkan ini valid ke atas, baru nanti kita pikirkan untuk cari setup sell di kisaran 1985. Kalau misalkan dikasih label kurang lebih untuk stop loss referensi yang pertama, 171 amannya di sini, 171 atau 172. Cari entry di kisaran tunggu penutupan di bawahnya zona supply, atau kita bulatin di 1952 di sini nggak masalah. TP-nya itu ada di 1930 sebagai TP1 dan TP2 ada di kisaran area 1910 yang akan menjadi fokus minggu ini. Cuman hati-hati terkait dengan data NFP yang akan rilis di hari Jumat. Kemudian untuk referensi yang kedua adalah 1947 sebagai stop loss. Area entry sedikit di atasnya 1965, atau pastikan 1960 ini tentunya sih gini. Yang pertama adalah syaratnya adalah zona ini break kalau mau cari setup pembelian. Yang kedua adalah mampu tutup di atasnya 1960. Entry-nya amannya adalah di kisaran area 1965 kurang lebih, sebagai target maksimal adalah 1985. Ini risk to reward-nya kurang lebih ya, ini 1:1, kemudian ini kurang lebih 1:2 lebih lah. Oke, mungkin ini aja untuk yang dibahas minggu ini. Nanti kita akan update lagi hari Rabu ataupun Kamis kalau misalkan ada waktu longgar. Ingat, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Tentunya, pastikan sebelum entry posisi, pikirkan stop loss itu bisa diterima atau enggak, baru pikirkan yang profitnya. Control lot, jalankan money management ataupun
trading plan. Yang terakhir adalah jangan buru-buru entry, sabar terlebih dahulu. Kalau misalkan sesuai plan, jalankan. Kalau di luar plan, mending skip. Jangan maksain entry ke market. Oke, sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.